Waduh, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Panas ya, tapi enak, segar. Informasi saja, informasi ya, bahwa ini adalah suatu intuisi, begitu ya, firasat yang muncul dari alam bawah sadar yang telah lama menjadi perdebatan manusia sejak zaman dahulu. Itulah intuisi. Yang telah lama dicari ya. Bahkan mungkin ada yang meneliti mungkin tentang intuisi ini ya. Ada yang mencari tahu, ada yang ingin mengerti, ada yang ingin memahami bahwa semua ini adalah intuisi. Ini semua atau ini semua? Semua ini semua adalah intuisi. Gitu ya. Jadi untuk sebagian pernyataan ini semua adalah intuisi. Aries, Virgo, gitu ya. Jadi mungkin Anda bertanya, kenapa misalkan saya tidak memakai kartu? Mengapa misalkan saya tidak memakai alat? Kalau menebak, meramal, memprediksi itu kan biasanya ada alat, ada seperti kartu, ada alat seperti batu. Ada yang memakai itu juga, ada yang memakai kartu juga, ada yang memakai pasir juga, ada yang memakai bandul juga, macam-macam ya. Ada yang memakai zodiak juga perhitungannya, ada yang memakai angka-angka juga. Tapi ini semua adalah intuisi. Jadi yang dilahirkan selain dengan perhitungan, dengan kartu, dengan angka-angka, dengan alat, batu, pasir, juga lain sebagainya, ada juga yang dinamakan intuisi. Untuk apa? Untuk memilih jalan yang terbaik. Ini muncul dari alam pikiran bawah sadar, firasat yang muncul dari alam pikiran bawah sadar manusia. Itu harus dipahami ya. Itu harus dipahami. Setiap orang memiliki intuisi karena memiliki otak. Jadi ada yang berpendapat bahwa intuisi itu kan dari otak ya. Kalau otak kiri itu untuk menganalisis, kalau otak kanan, nah ini ada pikiran sadar dan ada alam bawah sadar di otak kanan. Kalau otak kiri itu untuk menganalisis, pikiran sadar, itu otak kiri. Kalau tidak salah begitu ya. Kalau tidak salah begitu. Ini bukan masalah
serius atau tidak serius, tetapi adalah intuisi yang berjalan. Dan setiap orang, Anda, saya, siapapun bisa mengaktifkan intuisi itu. Siapapun bisa menggunakan intuisi itu. Hanya saja ada yang belum mengaktifkan, atau ada yang sudah mengaktifkan tapi kurang diasah. Ada yang sudah mengasahnya tetapi mintul kembali. Ada yang sudah mengasahnya tapi ketajamannya hilang kembali. Jadi dasar dari semua teka-teki yang kita tebak, prediksi, ramalan, atau apapun yang disebut seperti itu, dasarnya adalah kebanyakan itu intuisi ya. Apalagi yang berupa ramalan mungkin ya, itu memang intuisi kebanyakan. Tetapi ada yang tidak ya, yang tidak mungkin ada, yang sudah teruji mungkin ada. Dan memang untuk zaman sekarang yang diperlukan itu intuisinya, dalamannya, kekuatan internalnya, keterampilan batin. Saya bisa sebut keterampilan batin ya. Intuisi ini saya sebut keterampilan batin. Untuk memilih jalan yang terbaik. Untuk memilih jalan yang terbaik. Ini lebih ringan, tidak berat. Ketika Anda misalkan harus membawa alat untuk meramal, misalkan itu akan berat ya. Tetapi ketika Anda menggunakan intuisi, ada yang bertanya kemudian menggunakan intuisi Anda untuk memilih jalan yang terbaik, tentunya lebih mudah dan lebih ringan. Tetapi tentunya intuisi yang sudah diasah. Dan itu mesti ada yang dinamakan cinta kasih. Sebab intuisi ini, firasat ini memang muncul dari rasa cinta. Itu yang mesti dipahami oleh kita semua ya. Ini menurut pendapat saya saja. Begitu yang saya mungkin ambil dari berbagai pengalaman orang-orang dahulu kah, atau orang-orang sekarang kah, atau dari pengalaman sendiri. Karena intuisi itu begitu, mengolah pengalaman masa lalu. Kita tidak tahu tempat, tidak tahu kondisi, tidak tahu situasi. Intuisi itu bisa berjalan kapan saja, di mana saja dan kapan saja, saat, waktu, ketika, dengan, bersama, apa dan siapa saja, kapan saja. Intuisi itu ibaratnya tuh seperti tenaga batin ya, tenaga batin atau tenaga pikir. Tenaga pikir. Kalau di alam itu misalkan ada tenaga angin, nah ibaratnya tuh angin itu, udara itu seperti itulah. Jadi bisa dipakai di mana saja, bisa dipakai kapan saja, bisa dipakai untuk apa saja, bisa dipakai saat bersama siapa saja. Itu intuisi.
banyak orang yang menjadi sukses, banyak orang yang menjadi bahkan dalam masalah materi dunia, berdagang, berjualan itu menggunakan intuisinya. Kalau tidak menggunakan intuisi, dari mana nih saya tahu? Ya tahu saja ya, pasti menggunakan intuisi. Kalau tidak menggunakan intuisi itu kan tidak akan aktif tuh. Misalkan kita untuk berdagang ya, harus kemana nih? Ke daerah sana mungkin banyak orang. Nah itu sudah menggunakan intuisi. Hanya saja intuisinya itu apakah buram atau tidak. Maksudnya begitu. Apakah terhalang, terdinding atau tidak. Apakah intuisinya itu tajam atau tidak. Kita tidak memerlukan misalkan banyak data, tidak perlu banyak data, tidak perlu banyak alat untuk sarana untuk mengemukakan hal tersebut. Justru ketika sudah berintuisi itu tidak perlu kembali kepada alat lagi. Ya boleh menggunakan alat lah, silakan. Baik ya, itu baik menggunakan alat. Tetapi ketika kita sudah tajam intuisinya dalam hal meramal, misalkan kita tidak perlu menggunakan alat lagi. Tahu maksud saya kan? Misalkan dengan kartu, kita tidak perlu menggunakan kartu lagi, karena kartu juga tentunya didukung oleh intuisi. Saya juga suka menggunakan kartu ya, tetap dengan intuisi kan. Terus saya menggunakan rokok, meramal menggunakan rokok saya juga. Tapi tetap intuisi yang berjalan. Ketika rokok habis, misalkan saya membakar rokok di Parukuyan, di Goa. Ketika rokok habis ini hajatnya, keinginannya mungkin tercapai, masih mungkin tercapai. Ketika rokoknya setengah nih, hajatnya, keinginannya mungkin akan susah dulu. Ketika rokoknya hanya terbakar segini saja, itu mungkin akan sulit untuk mencapai keinginannya. Misalkan begitu, contoh saja ya. Saya bukan peramal. Saya tidak tahu ya masalah itu. Tidak tahu, cuman saya sendiri buat sendiri saja. Ibaratnya beginilah, ketika daun itu bergeraknya cepat. Kita menduga, itu anginnya berarti lagi besar. Bergeraknya tuh begini-gini nih daunnya. Ketika bergerak lambat mungkin anginnya agak kecil kan begitu ya. Atau ketika kita melihat mendung itu mungkin akan hujan, tetapi kenyataannya kadang tidak kan begitu ya. Jadi itu seperti tebak menebak. Masalah ramal itu tebak menebak. Dan memang yang banyak berperan itu adalah intuisi. Atau seperti bermain musik ya. Ketika bermain musik, misalkan saya memakai melodi, dia memakai bass. Itu kita menggunakan intuisi untuk mengharmoniskannya. Wah, ini kesini bagus nih. Ketika intuisi halus, itu ke melodinya juga halus dan masuk. Jadilah harmonisasi melodi itu. Atau ketika dia menggunakan, misalkan saya menggunakan seruling, dia menggunakan tabuhan drum misalkan. Jauh ya, seruling dan drum, alat pukul dan alat tiup. Sekarang saya ingin coba Anda ikuti irama seruling saya, bisa tidak dengan drum? Itu menggunakan keterampilan batin. Ketika begini nadanya, kita
dimasukkan begini, dan itu harus secara cepat ya, secara respon. Nah, intuisi juga itu bersifat merespon dengan cepat. Sifatnya begitu. Makanya ada yang disebut kalau dalam musik tuh improvisasi kan, improvisasi ya. Ada istilah itu kan, kita kenal lah istilah itu. Mengimprovisasi. Saya sering kalau main musik tuh mengimprovisasi. Tidak sesuai dengan yang asli. Saya improvisasi dengan karakter yang saya miliki, dengan keterampilan yang saya miliki, dengan watak yang saya miliki, musiknya tuh mengikuti itu. Nah, itu juga menggunakan intuisi. Dari intuisi ini ya, nanti muncullah ide atau gagasan. Jadi kita menangkap pengalaman orang, menangkap pengalaman diri sendiri, menangkap pengalaman masa lalu atau masa sekarang, diolah, nanti muncullah ide dan gagasan. Dipahami kan? Pahami ya? Baik kita memakai kartu, baik kita memakai alat musik meramalnya, baik kita memakai kembang atau bunga, baik kita memakai daun, baik kita memakai batu, baik kita memakai pasir. Ramal itu artinya pasir ya. Karena dahulu itu meramal mungkin dengan pasir begitu. Baik kita memakai alat apapun atau memakai zodiak